Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtari Samuskir dengan NIM 230181175. Jadi hari ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari video manajemen pengelolaan usaha. Jadi yang pertama, pengertian. Manajemen pengelolaan usaha adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai aktivitas dan sumber daya yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Ini melibatkan pengelolaan aspek-aspek seperti keuangan, SDM, produksi, pemasaran, dan operasional secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Manajemen pengelolaan usaha bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis berjalan lancar, berkembang, dan berkelanjutan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari pengelolaan usaha, pengenalan pengelolaan usaha, yang pertama adalah mencapai profitabilitas, itu memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan pendapat, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, pertumbuhan bisnis, yaitu mendorong pertumbuhan bisnis melalui ekspansi pasar, diversifikasi produk, atau akuisisi perusahaan lain. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan dan proses operasional. Yang keempat, peningkatan kualitas, meningkatkan kualitas produk atau layanan untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar, pasar meningkatkan pasaran. Yang kelima, pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan operasi bisnis. Yang keenam, pemenuhan kewajiban hukum dan etika, memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan standar etika yang berlaku. Yang ketujuh, pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan, memastikan keberlanjutan operasi bisnis dari segi lingkungan. Berikut cara untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan usaha. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan sangat penting dalam pengelolaan usaha. Ini melibatkan menetapkan tujuan, membuat rencana, dan mengevaluasi alternatif. Yang kedua, pentingnya sebuah perencanaan untuk memiliki tujuan yang jelas dan tertulis, serta membuat strategi untuk mencapainya. Terus yang ketiga, analisis alternatif dan evaluasi risiko ia juga merupakan bagian dari perencanaan. Yang kedua, mengorganisasi atau organizing. Mengorganisasi melibatkan pengelompokan pekerjaan, penugasan, tugas, dan delegasi tanggung jawab. Pentingnya memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat, serta memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berekspresi. Mengorganisasi juga melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas dan memberikan wewenang kepada orang-orang di dalamnya. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahkan mencakup
menggerakkan dan memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pentingnya memahami motivasi individu dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkarya. Yang ketiga, pengarahan atau directing, pengaturan standar kerja, dan memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil keputusan juga merupakan bagian dari mengarahkan. Yang keempat, koordinasi atau coordinating, melibatkan koordinasi horizontal dan vertikal, menyelaraskan proses kerja dari awal hingga akhir, dan memastikan setiap faktor untuk saling mengisi. Yang kelima, pengendalian atau controlling, mengontrol melibatkan pengawasan terhadap operasi usaha untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan rencana yang direncanakan. Terus pentingnya mengevaluasi hasil mengevaluasi pentingnya mengevaluasi hasil dari uh, uh, usaha itu dan membandingkan dengan tujuan yang ditetapkan dan serta membuat perbaikan jika diperlukan. Ini juga melibatkan pemantauan terhadap anggaran dan kinerja keuangan. 5 sumber kekayaan utama dalam bisnis. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, manajerial. Yang kelima, jejaring. Pentingnya merencanakan tenaga kerja yang baik, memilih sumber daya manusia yang tepat, dan membangun jejaring yang kuat. Kesimpulan manajemen pengelolaan usaha melibatkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dengan cermat. Dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efisien, pengarahan yang tepat, dan pengendalian yang baik, seorang wirausaha dapat membangun dan mengelola bisnisnya dengan sukses. Baik, itu adalah akhir dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.